Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula, pada uro yang berbahagianya tanya bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan agama demi untuk mencapai kebahagiaan yang kelak di hari akhirat, untuk mendapatkan kesuksesan, yaitu kesuksesan di hari akhirat nanti. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Nabi kitanya bersama, Rasul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah berjuang, yang telah menyelamatkan umat manusia, yang telah berkorban untuk kebahagiaan daripada gedanyo selaku umat Nabi Muhammad. Seandainya tanya membuka sejarah daripada beliau, pengorbanan dan kegigihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar pengorbanan di dunia mantang untuk gedanyo, bahkan pengorbanan beliau sampai detik-detik terakhir daripada hidup di dunia sampai di hari akhirat nanti. Maka semua kenikmatan yang gedanyo rasakan uronyo, semua kebahagiaan yang tanyo nikmati uronyo, semuanya itu adalah atas perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan tempat kelahirannya, beliau berdarah di mata kakinya, Rasulullah pernah patah gigi gerahangnya, hanya semata-mata untuk kebahagiaan daripada gedanya umat Nabi Muhammad. Bahkan jasa beliau sampai akhir detik-detik daripada kehidupan beliau. Di saat beliau meninggal dunia, datang malaikat Israel untuk mencabut nyawa beliau. Para sahabat-sahabat Rasulullah tidak sanggup melihat dengan matanya bagaimana sakaratil maut yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril sendiri pada saatnya memalingkan mukanya karena berat sakaratil maut yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratil maut. Beliau menanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah seperti ini kepedihan dan kesakitan sakaratil maut
yang akan dirasakan oleh umatku nanti di masa yang akan datang. Sayyidina Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan daripada Rasulullah, beliau menutup matanya. Para Sayyidina Umar bin Khattab, dia menghunuskan pedang dengan tanpa sadar di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tiba wafat. Maka saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, pencabut nyawa, yang memisahkan antara seorang ayah dengan ibu, yang memisahkan antara seorang anak dengan orang tuanya, maka apabila laginya kepedihan dan kesakitan yang akan dirasakan oleh umat long sehingga wate sakaratil maut, maka semua kepedihan tersebut timpakanlah kepada aku." Bahuronya mantang long yang rasakan kepedihan tersebut, bahlong mantang yang akan merasakan apa yang akan dirasakan oleh umatku nanti sampai hari akhirat. Pada saatnya sebahagian ulama berpendapat bahwa sakaratil maut yang dirasakan oleh umat Nabi Muhammad adalah mengurang karena pakan kan Nabi le Allah sakit yang nabak gedanyonyan Allah sudah menimpa kagerasakan kagemlake oleh Rasulullah untuk gerasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menokeh bahwa perjuangan daripada Rasulullah untuk gedanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menokeh kepahitan-kepahitan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk kebahagiaan gedanya. Maka pu yang gedanya rasakan, pu yang gerasakan le orang yang kena meninggal uronyo, itu sangat sedikit sebenarnya bila tabandingkan atanya hana gemlake li Rasulullah, hana pernah dirasakan oleh Rasulullah segala kesakitan-kesakitan gedanya. Nyan mandum kagutanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Padahal Rasulullah bukan orang maksiat kepada Allah. Tidak ada manusia yang lebih agung dan lebih istimewa di atas permukaan dunianya selain daripada Rasulullah. Tapi beliau merelakan diri hanya semata-mata untuk kenikmatan gedanya selaku umat Nabi Muhammad. Bahkan pada malam nisfu Sya'ban yang padu-padu malam ulikut legedanya kata rayakan malam nisfu Sya'ban, malam Bara'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Siti Aisyah berangkat di perkuburan Baqi'. Beliau mengalirkan air mata untuk kita. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, pu malam sebenarnya malamnya ke malam nisfu Sya'ban pegali Rasulullah, malam yang akan ditulis siapa manusia yang akan menjadi celaka sampai hari akhirat dan siapa yang akan menjadi manusia-manusia yang bahagia. Pai malam nisfu Sya'ban padu-padu malam yang kau likut sudah tercatat siapa manusia yang akan menjadi manusia yang celaka, penghuni neraka jahanam, dan siapa manusia yang akan menjadi manusia yang sukses, mereka menjadi penghuni syurga." Maka saatnya ke Rasulullah mengalirkan air mata nelake keampunan bagi umatnya. Ya Allah, umat yang kacatah tamang dalam neraka, umat yang tertulis untuk menjadi penghuni neraka jahanam, maka laki ampun atas segala kesalahan beliau. Maka inilah yang dinamakan dengan malam Bara'ah. Begitulah hadirin kaum muslimin perjuangan daripada Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau melebihi daripada kasih sayang orang tua dengan anaknya. Perjuangan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kepada umat melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka dalam hadis Rasulullah menyampaikan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta an akunu ahabbu ilayya min waladihi wa waladi." Tidak selamat iman, tidak sempurna iman seseorang kamu kalau engkau tidak mencintai aku melebihi daripada mencintai anak dan ibu bapa engkau. Menokeh perjuangan daripada Rasulullah, maka sudah layaknya gedanya untuk melihat kepada kepribadian gedanya, untuk kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar getanya termasuk dalam umat Nabi Muhammad. Inilah yang harus kita minta setiap saat kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat sampai beliau menunggu kita selaku umatnya. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau. Ada di antara mereka yang mengorbankan hartanya, ada di antara sahabat yang mengorbankan nyawanya hanya semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan, hanya semata-mata untuk bisa dinikmati oleh generasi-generasi setelah sahabat. Maka kenikmatan-kenikmatan para tabi'in hanya karena perjuangan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu patuh dalam memperjuangkan agama Allah. Para sahabat-sahabat sedikit pun tidak terlena dengan harta yang mereka miliki. Para sahabat-sahabat sedikit pun tidak merasa bangga dengan jabatan yang pernah disandang oleh para sahabat-sahabat, tapi mereka menjadikan semua itu adalah jalan untuk menuju kesuksesan di hari akhirat. Selawat dan salam juga kepada para alim ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kepada para ulama, merekalah selaku pembimbing kita. Para ulama warasatul anbiya, orang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah, orang yang mencintai daripada masyarakat dan rakyat. Merekalah yang menghambat dan membentengi kita agar kita terhindar daripada azab Allah neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ta'zim wa takrim, luntuan yang pertama sekali kepada ayah kita di sini selaku pimpinan dayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, bisa menjaga dan mendidik kita, bisa membiarkan kita menjadi orang-orang yang baik, supaya tempatnya menjadi tempat yang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ilmu dihidupkan oleh Allah pada tempat yang mulia ini. Ta'zim wa takrim Abati Aramiyah selaku guru Long Tuan, Didayahmu di Mesra, Abi selaku rombongan daripada Samalanga, kemudian Bapak Muspika kecamatan yang berhadir pada hari yang berbahagia ini, para tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, para guru-guru sekalian, para adik-adik sekalian yang Long Tuan muliakan dan Long Tuan hormati. Alhamdulillah, pada uro yang berbahagianya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah keistimewaan kepada kita, di mana kita bisa hadir pada tempat yang mulia untuk mendengarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Maka tidak ada tempat di atas muka bumi ini yang lebih mulia daripada majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu inilah merupakan kendaraan besar yang akan mengantarkan kita kepada syurga. Majelis-majelis ilmu inilah yang merupakan tempat yang akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah para malaikat-malaikat semuanya melihat dan malaikat mengelilingi kita sampai ke langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya setiap hari dan setiap malam Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus seorang malaikat yang namanya dengan malaikat Rayyahin, atau malaikat yang akan mengelilingi daerah-daerah di penghujung-penghujung di seluruh dunia. Maka tugas daripada malaikat itu, bahasa adanya menteri luar negeri, tugasnya adalah untuk melihat di mana ada tempat-tempat majelis ilmu, di mana ada tempat diadakan majelis-majelis zikir. Maka saat itulah para malaikat-malaikat yang hadir memanggil malaikat-malaikat yang lain. Walaupun uronyo hanya dupno getanya yang berada 200-300 orang, tapi ketahuilah
di atas kepala kita sampai ke langit yang 7, maka seluruh para malaikat bandum sedang berdoa kepada kita. Mandum-mandum mengelilingi kitanya, berhari raya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka Rayyahin tersebut memanggil, ya malaikati halummu ila hadzal makan, ila hadzal mahal. Wahai para malaikat mandum, halummu, marilah ke sini, ke tempat daya amal. Maka disitulah ada orang yang sedang mendengarkan agama, yang sedang mendengarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Maka mereka sedang duduk dalam mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saatnya ke malaikat bandum melihat kita, mereka semuanya berhadir kepada kitanya. Mandum-mandum mengelilingi kita berlapis-lapis sampai ke langit 7. Maka saatnya ke Allah Subhanahu wa taala menanyakan, ya malaikati, madza yaf'alu 'abdi? Wahai para malaikat-malaikatku, apa yang sedang dikerjakan oleh hambaku di daerah Perlak, di sebuah pesantren di daya amal? Apa yang sedang mereka kerjakan? Kemudian jawab para malaikat, mereka sedang duduk untuk berzikir, mereka sedang duduk dalam mendengarkan agama, sedang mendengarkan ceramah-ceramah ilmu pengetahuan. Apa harapan daripada mereka? Harapan daripada mereka hanyalah satu. Yang pertama adalah untuk mendapatkan syurga dan terhindar mereka daripada azab api neraka jahanam. Pernahkah mereka hambaku melihat syurga? Pernahkah mereka merasakan syurga? Kemudian malaikat menjawab, mereka tidak pernah melihat syurga ya Allah. Jangankan mereka merasakan, melihat dengan kepala sendiri hana tom pernah. Kemudian nepegah oleh Allah, wahai malaikat, kiban seandainya hamba-hamba long yang tinggal duduk dalam keadaan diam mendengarkan agama, mereka pernah melihat surga hanya sekali. Maka jawaban malaikat pada saatnya, tentu ya Allah, mereka lebih semangat di dalam mengajarkan ilmu agama, mereka lebih semangat dalam belajar ilmu agama, mereka lebih semangat dalam mendengarkan ceramah-ceramah agama. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ushidukum ya malaikati, wahai para malaikat-malaikat semua, hari ini aku bersaksi kepada engkau bahwa semuanya mereka yang pernah melakukan kejahatan dan dosa, maka aku ampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Ada malaikat yang bertanya, ya Allah, ada di antara mereka yang datang tidak ikhlas, ada di antara mereka yang datang menghadirkan ilmu dengan tanpa keikhlasan, hanya karena ini dan karena itu dan sebagainya. Kata Allah, la, mereka itu adalah tidak bisa menghalang aku untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Maka inilah target daripada gedanya, kehadiran danyo mandum uronyo. Selesai daripada acaranya gedanya tahu tempat masing-masing, ternyata termasuk orang-orang sudah diampuni dosa oleh Allah. Apalagi gedanya sedang berada dalam bulan Sya'ban dan akan menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai uronyo mantang memberikan iman di dalam dada kita. Padahal berapa banyak manusia yang diciptakan oleh Allah semenjak daripada masa Nabi Adam alaihi salam sampai di hari akhirat nanti, ratusan miliar, ribu miliar manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Tapi tidak semuanya mereka beriman kepada Allah. Tidak semuanya Allah memberikan amanah iman dan Islam dalam dada mereka. Hanya segelintir manusia yang dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang beriman dan Islam, mukmin dan muslim. Inilah sebuah nikmat yang paling besar. Bukan karena jasa yang pernah kita berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena punya amalan yang tinggi di hadapan Allah. Antara getanyo dengan orang-orang kafir tidak ada beda.
Kita lahir di dunianya dalam keadaan kosong, tidak punya ilmu pengetahuan. Begitu juga orang-orang kafir. Tapi kenapa Allah menitipkan iman dalam hati kita, sementara mereka menjadi orang-orang kufur? Ini adalah sebuah kasih sayang Allah. Bukan karena kehebatan yang kita miliki, bukan karena apa saja yang kita berikan, kita berubudiyah kepada Allah, tapi semuanya kasih sayang Allah hanya kepada kita. Karena jauh kita sebelum lahir di atas permukaan dunia ini, segolom tanya lahir mandum kali pernah nusut zuriat anak Adam yang akan lahir. Mandum getanyo kali nusut zuriat hingga gatapo. Getanyo na ambil zuriat daripada orang tua kita. Urun syik tanyo gesut zuriat daripada nenek getanyo. Nek getanyo gesut zuriat daripada indatu getanyo. Kemudian zuriat-zuriat itu dihamburkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya di daerah Na'man yang berdekatan dengan padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Saatnya ke tanda siapa manusia yang hidup akan menjadi mukmin dan siapa di antara manusia yang hidup yang akan menjadi kafir. Manusia yang mukmin nepeduk belah unun, netanda dengan warna putih. Manusia yang akan dihidupkan kepada kafir, nepeduk belah wiya, netanda dengan warna hitam. Saat itu kita belum punya tenaga. Saat itu katanya belum punya kekuatan untuk ibadah. Saat itu kita belum punya hati untuk melakukan ubudiyah kita kepada Allah. Antara katanya dengan orang-orang kafir sama. Tapi kenapa Allah memberikan kita sebelah kanan? Kenapa Allah memberikan kekufuran kepada orang lain yang di sebelah kiri? Apa kekuatan dan kehebatan, jasa apa yang pernah kita lakukan, hadirin kaum muslimin? Tidak ada jasa yang kita miliki. Maka saat itulah kasih sayang Allah kepada kita akhirnya gedanyo dijadikan orang-orang mukmin. Keluarga kita dijadikan sebagai orang-orang mukmin. Anggota-anggota masyarakat kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang mukmin, lahir daripada orang mukmin, cucu daripada orang mukmin, dan hidup dalam kalangan orang-orang mukmin. Subhanallah, ini adalah sebuah kasih sayang Allah yang paling besar kepada kita. Bukan karena kehebatan dan kemampuan, bukan karena jasa apa-apa, tapi Allah hanya sayang kepada kita sehingga kita dihidupkan dalam kalangan orang-orang mukmin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, iman yang ada dalam dada kita hari ini, sanggupkah kita pertahankan sampai akhir daripada kehidupan? Tidak ada arti kita hidup di dunia ini dalam keadaan beriman, tapi kita kembali kepada Allah dalam keadaan kufur. Tidak sedikit manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan mukmin, tapi dia kembali kepada Allah menjadi orang-orang kufur. Tidak sedikit manusia yang hidup di dunia dalam keadaan beramal salih, dilihat oleh masyarakat dia seorang tokoh, orang yang dibangga-banggakan, tapi mereka kembali kepada Allah menjadi orang-orang kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah yang pernah disampaikan oleh pengarang kitab Syiarus Salikin yang menakalkan daripada perkataan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Sya'rani, merupakan tata cara kita agar selamat iman. Ada manusia-manusia yang hilang keimanannya yang pertama sekali adalah gara-gara mereka durhaka kepada orang tua. Ini salah satu penyebab besar manusia hilangnya iman, karena mereka durhaka kepada orang tuanya. Hari ini seandainya kita melihat anak-anak kita, urung si gejaga gedanyo anu si kurang ro, tapi si ro anu kadang-kadang hai jaga urung si kurang ro anu nyan hai jaga si ro urung si. Juga tidak sedikit hari ini anak-anak yang membawa orang tuanya ke panti jompo. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal inilah manusia yang paling celaka di atas permukaan dunia ini. Durhaka kepada orang tua merupakan hal yang bisa membawa kita kepada neraka jahanam.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau naik di atas mimbar, maka beliau mengucapkan amin. Kemudian naik ba'ana yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin, dan wate naik ba yang kelih, Rasulullah mengucapkan amin. Karena sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dijadikan mimbar, beliau berkhutbah bersandar kepada sebatang pohon kurma. Setelah Rasulullah diciptakan mimbar, karena orang-orang yang mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin banyak dan ramai, maka berkesimpulanlah sahabat untuk menjadikan mimbar. Tapi doa Rasulullah pada saat mimbar yang pertama, amin, amin, amin 3 kali. Lantas selesai Rasulullah berkhutbah, tiba-tiba para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kami mendengar sesuatu daripada engkau, sesuatu yang tidak pernah long dengar sebelumnya. Kami hanya bisa mendengarkan buno adalah kata-kata amin, amin dan amin. Rasulullah menyampaikan, di saat long ujung mimbar, maka tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam. Beliau berdoa tentang keburukan. Doa yang pertama, celakalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala beliau memasuki bulan suci Ramadan, tapi beliau tidak diampuni dosa oleh Allah. Amin. Yang kedua, celakalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa Jibril, apabila mereka mendengarkan nama engkau wahai Muhammad, tapi mereka tidak bersalawat, mereka tidak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alih, mereka tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, celakalah mereka. Amin, kata Rasulullah. Dan yang ketiga, celakalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila dia hidup dengan orang tuanya, tapi dia tidak bisa masuk surga dengan orang tuanya. Amin, kata Rasulullah. Jibril tidak pernah berdoa kejahatan kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan Jibril selalu meminta rahmat untuk umat Nabi Muhammad. Juga Nabi Muhammad sendiri begitu kasih sayang kepada katanya umat, belaan nemu doa untuk celaka umatnya. Bahkan dua kejahatan yang pernah dilakukan oleh umatnya, beliau meminta ampun kepada Allah. Tapi yang satu ini, celakalah umat Nabi Muhammad yang apabila mereka mendengar, mereka hidup dengan orang tuanya, tapi mereka tidak bisa masuk syurga. Ini membuktikan bahawa manusia yang paling celaka udip di atas permukaan dunianya bila dia durhaka dengan orang tuanya. Banyak para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah hanya karena doa orang tuanya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dia menjadi aulia Allah hanya karena berbakti kepada orang tua, tidak pernah berdusta dalam hidupnya. Bahkan perampok sendiri yang ingin untuk yakcu peng Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu di saat ditanya 4 peng kata hai Syekh Abdul Qadir, maka dalam kantong lung inolah lung simpan uang. Kenapa? Karena dia teringat kepada satu pesan orang tuanya, bek sagai engkau berdusta dengan orang lain. Maka saat itulah perampok akhirnya dia bertakwa kepada Allah dan bertaubat. Syekh Abdul Qadir Jailani diangkat derajat oleh Allah. Kemudian Uwais Al-Qarni, manusia yang sering katanya dengar-dengar dalam cerita-cerita Uwais Al-Qarni. Beliau merupakan tabi'in yang Rasulullah sendiri jauh sebelumnya pernah memberitakan tentang Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Kata Rasulullah, rajulun ma'rufun fis sama majhulun fil ardi, ala wahya, kenalkanlah bahwa ada seorang manusia yang berbuat kebaikan dengan orang tuanya, itulah Uwais Al-Qarni.
dan dia merupakan manusia yang sangat agung pada penghuni-penghuni langit. Dia sangat terkenal di sisi ahli-ahli langit, tapi dia tidak dikenal di bumi. Dikenal di bumi hanya manusia biasa. Kemudian apa pesan Rasulullah? Ya Umar wa ya Ali, idza laqitumahu, wahai Umar, wahai Ali, apabila kamu berjumpa dengan Uwais Qarni, fastaghfir lakuma yaghfirullahu lakuma. Apabila kamu nanti Umar dan Ali berjumpa dengan Uwais Qarni, maka mintalah agar Uwais Qarni meminta ampun kepada Allah, kepada keampunan kamu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kedua kamu. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri memberitahukan bahwa inilah kelebihan Uwais Qarni. Apabila kamu berdua meminta ampun nanti agar dia berdoa kepada kedua kamu, maka Allah akan mengampuni dosa kamu atas doa daripada Uwais Al-Qarni. Itulah kebaikan yang pernah dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Maka uronyo tanyo kalian hadirin kaum muslimin, anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita, dan getanyo mandum harus tayakini bahwa getanyo ukah dikurung persen punya keturunan, dan harus tayakini bahwa kita punya cucu-cucu kita di masa yang akan datang. Maka kata jet yakini uronyo cucu-cucu getanyo uronyo di masa yang akan datang akan menjadi orang-orang yang memegang tongkat estafet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampukah mereka mempertahankan iman? Nyu semuanya uronyo takalan banyak para pemuda-pemuda, banyak para pemudi-pemudi hari ini yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka anak gedanyo uronyo kepada gedanyo hanya karena salah kita dalam mendidik mereka. Coba kita lihat hari ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Uronyo pendidikan-pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak gedanyo kan pendidikan-pendidikan agama. Uronyo tanyo biarkan mereka. Kenapa anak kita hari ini ada yang menjadi pemabuk? Kenapa anak kita hari ini ada di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah, yang membuat keonaran dan kehancuran, yang membawakan fitnah? Bukankah mereka itu manusia yang suci dikala dilahirkan di atas permukaan dunia ini? Anak-anak gedanyo yang lahir yang menjadi pemabuk hari ini, yang kena narkoba dan sebagainya, mereka lahir di dunia dalam keadaan suci. Mereka tidak diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam. Sama seperti ulama-ulama yang sudah lahir hari ini menjadi orang-orang baik. Para orang-orang jahat hari ini mereka lahir di dunia dalam keadaan suci. Tapi siapa yang menghancurkan mereka? Siapa yang membedakan mereka? Yang menghancurkan dan yang membedakan mereka adalah kita selaku orang tuanya salah dalam mendidik mereka. Kitalah telah menzalimi mereka, kita telah menghancurkan kehidupan mereka, bahkan bukan di dunia, sampai di hari akhirat nanti. Menyonyo yang terjadi kepada anak kita, harapan apa yang kita berikan kepada anak kita? Padahal mereka lahir di dunia dalam keadaan suci. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah illa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Semua anak-anak yang dilahirkan oleh Allah di atas permukaan dunia ini dalam keadaan suci dan bersih. Hanya orang tua yang menjadikan mereka sebagai Nasrani, hanya orang tua mereka yang menjadikan mereka sebagai orang Yahudi, dan orang tua mereka yang menjadikan mereka menjadi orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah Allah menciptakan anak kita untuk menjadi orang-orang kafir? Tidak, mereka bersih, hatinya suci. Para penjahat hari ini mereka suci dikala dilahirkan oleh Allah, tapi kita telah menzalimi mereka. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka. Bahkan bukan sekedar di dunia, sampai di hari akhirat mereka menjadi orang-orang durhaka dan akan dimasukkan oleh Allah di dalam api neraka jahanam. Kenapa? Karena kita orang tua telah membawa mereka. Kezaliman ini harus kita tanggung jawab di hari akhirat hadirin kaum muslimin. Bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan pakena akikah wadai ketika lahir, supaya dia menjadi anak-anak yang baik,
Kenapa Rasulullah tasammu bi asma'il anbiya? Kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa agar kita memberikan nama kepada anak kita nama para nabi-nabi dan nama-nama yang baik? Semua ajaran Allah, semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya untuk membawa anak kita kepada kebaikan. Akan tetapi ini yang telah kita sia-siakan hari ini. Nyo mandum tanggung jawab gedanyo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini yang terjadi dalam masyarakat, ini yang terjadi kepada anak-anak kita, bagaimana ummi dan ayah kehidupan kita di masa yang akan datang? Padahal dubnahe gedanyo dalam melahirkan seorang anak. Seorang ibu melahirkan anaknya, berapa darah yang dia keluarkan yang masih segar, berapa banyak keringat yang gedanyo keluarkan selama dia kita berikan kehidupan di dunia ini. Bahkan urun syik sendiri kiban apa-apa di dalam menjaga anak. Tapi apa harapan kita? Harapan gedanyo untuk anak gedanyo untuk pua di masa yang akan datang. Gedanyo katuha kenikmatan dunia hanya berapa tahun. Padum tontre agai gedanyo udep di dunia. Karaya anak takkan ka sukses di dunia. Dubna kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Berapa tahun kenikmatan dunia yang bisa gedanyo rasakan untuk anak gedanyo. Tapi berapa tahun kita berada dalam negeri akhirat? Dunianya hanya 63 tahun. Di dalam kuburan kita berapa tahun? Ada makhluk Allah, ada umat manusia yang sudah berada dalam kuburan uronyo ratusan ribu tahun. Rasulullah sendiri uronyo serba pertutun ka di dalam kuburan. Ada nenek-nenek moyang gedanyo uronyo na yang 200 tahun dalam kuburan. Maka tente gedanyo juga akan berada lebih lama dalam kuburan nanti sampai hari akhirat. Dan berapa tahun kita akan dibangkitkan dalam belang padang mahsyar selama 500 tahun? Seuro dunia serba tonuro akhirat. Maka sungguh tidak sebanding. Tapi bekal apa yang kita persiapkan untuk anak-anak gedanyo uronyo bila kita salah dalam mendidik mereka? Uronyo tanyo hanya perhatikan mereka urusan-urusan duniawi. Kita hanya memberikan kepada anak-anak gedanyo Allah persoalan-persoalan, yaitu makanan-makanan jasmani, sementara makanan rohaniah kita, uronyo kita telah menyia-nyiakan dan mengabai-ngabaikan mereka. Tiap uro hana tua gedanyo makanan jasmani mereka, makanan hana pernah tua tatanya kali tapajo bunya si uro lehaga hana pernah tua untuk kesehatan. Tapi pernahkah kita membimbing mereka rohaniah? Kali kasumbayangnya, kali tapugo bawa te subuh menyaji tingut-tingut menyahana li pajo bulam tapugo. Tapi wate subuhnya pernahkah kita? Ini sebuah kezaliman yang menghancurkan mereka. Kita selalu memandang dan memberikan kepada mereka kebutuhan jasmani, tapi kita lupa kepada mereka kebutuhan rohaniah mereka. Mia makanan jasmani hansip dengan kebutuhan pokok, tata mahlam dengan kebutuhan tambahan. Tablau berbagai macam-macam uronyo untuk membesarkan dia, untuk memberikan kebutuhan jasmani kepada mereka, tapi kebutuhan rohaniah mereka kita telah mengabai-ngabaikan, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Hanya kita lupa dalam memperhatikan kebutuhan rohaniah mereka. Mandum-mandum gedanya uronyo. Apabila na pengumuman dimlasah na beras raskin, tabla si kilo ibli ibi 27 kilo, maka semua kita akan hadir. Biarpun menghabiskan waktu antri berjam-jam, rela gedanyo. Tabla si kilo ibi 27 kilo, tabla saka si kilo ibi 27 kilo. Bahkan anak-anak gedanyo mandum tame maybe per kakak ataupun individu, setiap orang akan diberi beras raskin. Maka anak yang mantang gendongan tame untuk merempak si kilo 27 kilo. Tapi pernahkah kita membawa mereka kepada amal murah? Sabor rakaat tak sembayang jamaah gebi fahala 27. Padahal beras raskin yang na pada gedanyo uronyo hanya berapa bulan dia telah habis selesai. Tapi amal murah yang diberikan oleh Allah setiap saat, hanya 1 rakaat kita salat berjamaah,
akan diberikan pahala 27 natame anak-anak yang mentang lam lingku, dan hana payah antri, tidak mesti berjam-jam, cukup 5 menit gedanya selesai. Tapi beras raskin untuk kebutuhan jasmani gedanya, menjem-jem tapreh inan sampai abih wate nyokeh gedanya uronyo kurang memperhatikan kebutuhan rohaniah kita, kebutuhan rohaniah untuk keluarga kita. Akhirnya hidup kita menjadi orang-orang yang hancur. Akhirnya anak gedanya merupakan anak-anak yang durhaka kepada Allah. Mereka menjadi orang-orang yang bermaksiat, menjadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nyo akan mendapat penyesalan besar gedanya hadirin kaum muslimin di hari akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya menciptakan gedanya hanya semata-mata untuk udip gedanya sementara, untuk gedanya mendapatkan amal di hari akhirat nanti. Segala fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan gedanya uronyo, mandum-mandumnya adalah penunjang kita untuk menjadikan kita sebagai jalan menuju syurga. Udep di dunianya ibarat gedanya udep dalam rumah raja. Mandum gedanya umat Islam tak akui bahwa gedanya mati. Dalam rumah rajanya na satu kamar emas, di mana gedanya geperintahkan le raja, gata tadamang lam rumah long 6 jam wate, cok tugas putu biat muh mantang tabi-tabi. Di samping kama muhnya na kama yang makanan cukup lezat-lezat gesediakan di sini. Ini perbandingan gedanya udip di dunia. Di sampingnya adalah na tempat tidur ataupun kamar tidur yang dihiasi dengan penuh dengan permadani. Tugas daripada gedanya tamang lam rumah raja selama 6 jam kesempatan untuk putu biat meh. Tapi begitu terus dan gedanya yang pertama tergiur dengan makanan. Sang mihana ta pajuh makanan inan ham rumpok pajuh le singa. Maka tergores dalam hati gedanya, bahlong pajuh makanan le gede. 15 minit atau setengah jam. 5 jam setengah tu untuk kesempatan baru long putu biat meh sebanyak-banyaknya. Akhirnya pajuhlah makanan gedanya dalam rumah raja. Abih wate si minit 2 minit. Si jam sampai si jam ke abih wate. Selesai tanya pajuh makanan takalan dalam kamar tidur cukup lagak rancang. Ingin tak nak perubah ruang siat 15 minit atau mesti tengah jam. Nah si wate pe jam truk baru tak tu biat meh kala si meh yang akan tak tu biat pe jam. Akhirnya tertidurlah kita di sebuah ranjang yang indah yang dihiasi dengan permadani. Rencana gedanya si jam nyata ji 5 jam tinggal di sinan dan katruh wate untuk tubiat. Maka saatnya kerajaan ejak bagdanya, wahai rakyat lun, tubiat dari rumah lun kata kabeh kesempatan. Baru terkejut, wahai raja, nabi kelong wate si minit mantang. Ternyata 1 menit itu juga berharga. Biar long cok meh long putu biatendre. Hanale kesempatan bagi gata uronyo kabeh masa tubiat. Maka saatnya entah tubiat dalam keadaan miskin. Kita tidak punya emas segram pun, hana emas sedikit pun, maka gedanya akan rugi. Saatnya ke gedanya baru menyesal, ya Allah. Seandainya jihlau muna watelong tamang lam rumah long tubiat meh sebanyak-banyaknya, maka sungguh uronyo long mendapat kemenangan dan harta yang banyak. Udep dalam rumah raja hanyalah 6 jam, tapi wate udep iluwa tanya puluhan ribu tahun. Maka saatnya ke udep dalam keadaan miskin. Inilah perbandingan hidup kita di atas permukaan dunia ini. Mehnya adalah ibarat amal kebaikan daripada gedanya. Sedangkan makanan dan segala tempat-tempat tidur adalah ibarat syahwat dan keinginan. Padahal seandainya gedanya muna wate tatamang lam rumah raja, tak putu biat muh sebanyak-banyaknya, kemudian muhnya bisa tablau makanan dan jeta pajuh seumur hidup kita. Seandainya wate gedanya muna tamang lam rumah raja, tak putu biat muh ju seleleji
kemudian kita membeli ranjang yang lebih indah dari ranjang dalam rumah raja, bisa kita tidur seumur hidup kita. Inilah perbandingan dunia. Tugas kitanya di dunianya hanyalah untuk kitanya beramal, untuk kitanya mencari bekal amal ibadah kitanya. Seandainya kitanya bunuh wadah hidup di dunianya tak cok amal yang sebanyak-banyaknya, maka kita bisa menikmati segala-galanya di dalam syurga thingo. Itulah ibarat kita emas yang banyak yang bisa kitanya nikmati di dalam syurga thingo. Makanya kitanya udip yang lalai di dunia ini merupakan manusia-manusia yang paling rugi, manusia-manusia yang paling bodoh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Inilah manusia-manusia yang sukses, adalah manusia-manusia yang beramal dengan amal kebaikan, manusia yang beriman kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka jadikanlah hidup uronyo gedanyo sebagai ajang gedanyo untuk mencari pahala di hari akhirat, karena udip hari akhirat jauh lebih lama. Apapun kapasitas gedanyo, apapun profesi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gedanyo, tanyo uronyo menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu adalah sebuah rahmat yang besar yang diberikan oleh Allah. Bukan kita diciptakan oleh Allah menjadi pemimpin untuk menjadi manusia-manusia yang jahat dan durhaka. Kepemimpinan yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini sebuah peluang besar untuk kita melakukan ibadah kita kepada Allah. Saboh gampung tak pimpin dengan satu kebaikan yang kita berikan, berapa ribu manusia yang mengambil manfaat daripada kita. Akan tetapi sebaliknya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apabila kitanya uronyo peluang yang diberikan oleh Allah sebagai pemimpin uronyo, kita melakukan kejahatan, satu kejahatan yang kita lakukan, semuanya akan orang-orang nanti akan mengadu kepada kita. Maka jadilah kitanya manusia-manusia yang bangkrut di hari akhirat. Karena manusia yang sukses adalah manusia yang sukses di hari akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang-orang yang dilepaskan daripada azab api neraka dan dimasukkan di dalam syurga, itulah orang-orang yang sukses. Fir'aun merupakan manusia yang paling luas kekuasaan. Uronyo baik daripada kepala desa, kecamatan, kemudian bahkan presiden sendiri, hana sehebat jabatan lagi hebat Fir'aun. Kekuasaan Fir'aun lebih luas. Bahkan manusia-manusia bawadean mandum menginginkan dirinya untuk menjadi seorang Fir'aun. Urang-urang inang yang mengandung anaknya pada saat itu, mereka menganggap Fir'aun itu orang-orang yang sukses. Mandum bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Tapi kisah nyatanya, kehidupan yang sebenarnya, Fir'aun yang mempunyai kekuasaan yang lebih luas, yang hanya sebanding dengan manusia hari ini, Fir'aun itu bukan orang-orang yang sukses, tapi dia orang yang durhaka dan ceraka. Kenapa? Bukan karena dunia yang tidak dia miliki, tapi karena dia tidak memiliki akhirat. Manusia yang sukses adalah manusia yang sukses di hari akhirat. Fir'aun tidak termasuk orang-orang yang sukses di hari akhirat. Harta yang kita miliki hari ini tidak semua membawa orang kepada sebuah kesuksesan. Lihatlah sejarah Qarun. Siapa manusia yang sebanding harta dengan Qarun hari ini? Bahkan ada manusia yang menemukan harta hari ini ratusan ribu tahun yang silam, nama Qarun. Apabila terumpak harta dalam tanah masih dinamakan dengan Qarun. Siapa konglomerat yang hebat hari ini yang namanya disebut, hartanya disebut dengan nama konglomerat tersebut? Tidak ada. Hana. Bahkan manusia semua cita-cita menjadi Qarun, tapi akhirnya Qarun itu bukan merupakan orang-orang yang sukses. Tapi Qarun akhirnya menjadi manusia yang durhaka. Dia tidak sukses di hari akhirat. Uronyo tidak ada seorang pun manusia yang menginginkan dia sebagai Qarun atau Fir'aun. Hadirin kaum muslimin
rahimakumullah. Maka marilah profesi apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gedanyo, baik gedanyo selaku pegawai hari ini, baik gedanyo uronyo selaku orang yang ahli kesehatan dan sebagainya, itulah peluang kita untuk beramal setiap saat. Lupa sedih uronyo para pegawai-pegawai yang mereka pergi setiap pagi jam 8, poh 8 ka gedubiet poh 2 gewo, tapi dalam perjalanannya adalah bukan lil ibadah karena Allah. Apalagi seorang guru hari ini, padahal sira gurunya peluang besar untuk anak muridnya yang ada di sekolah, tapi karena tidak ada niat yang baik sehingga gedanyo hana ingin tu tarobah anak didik gedanyo, akhirnya anak didik kita menjadi orang-orang yang rusak. Maka semua itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ka gedanyo seorang pegawai, padahal setiap saat kita ikhlas hanya semata-mata perjalanan kita untuk ibadah kepada Allah. Dari ino tabudah ke deulansa, rilansa tabudah ke nau tempatnya dayak kerja. Maka seandainya itu kita jadikan ajang ibadah kita kepada Allah, seberapa banyak itu menjadi amal kebaikan bagi kita. Tapi uronyo kadang-kadang 20 tahun hanya kebutuhan jasmani manteng yang kita butuhkan. Hanya gara-gara gaji 1 juta, 5 juta bagi gedanyo selesai dalam kehidupan gedanyo. Maka apa arti itu semuanya? Sampai kapan kita memakan gaji tersebut? Tapi apa yang kita dapatkan selama kita berada dalam kuburan nanti? Maka itu peluang besar. Siro dokter yang mengobati orang lain, dengan gara-gara gedanyo pubatnya dia bisa beribadah kepada Allah. Dengan gara-gara pengobatan kita yang ikhlas, akhirnya dia taat kepada Allah. Seluruh amal si pasien itu akan membawa kebaikan kepada kita. Semua amal yang dilakukan oleh pasien yang gara-gara pengobatan, gara-gara jaro gedanyo, maka semua akan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi hari ini berapa puluh tahun di antara kita yang sudah kita sia-siakan mereka hanya semata-mata untuk kebaikan. Jadi kan berarti ibadatnya adalah harus kita duduk dalam masjid semuanya. Kan hanya semuanya kita harus berzikir dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban pokok kita. Kullu ya'mal ala syakilatih. Setiap kita Allah punya ketentuan-ketentuan dan profesi masing-masing. Maka di mana saja Allah telah menempatkan kita, maka pada itulah kita jadikan itu sebagai ajang kebaikan bagi gedanyo. Bek sia-sia umi dan ayah udip daripada gedanyo. 20 tahun ka gedanyo bekerja, 30 tahun kita sudah bekerja, tapi hanam bacut pi menjadi modal rohaniah bagi kita. Maka kita seumur hidup akan menyesal di hari akhirat, karena dunia ini hanya sesaat. Mungkin nyo kemantel yang bisa Lun Tuan sampaikan. Lebih dan kurang Lun Tuan lagi maaf. Mungkin yana pertanyaan dan sebagainya, silahkan untuk bertanya.